Saudara, kita akan belajar tentang persepsi dan produksi ujaran. Di persepsi dan produksi ujaran ini merupakan salah satu dari objek kajian psikolinguistik. Oleh karena itu, mari kita bahas. Di dalam materi ini kita nanti akan membahas tentang persepsi terhadap ujaran, dan yang kedua adalah produksi ujaran. Di persepsi terhadap ujaran, tentu kita perlu memahami apa itu persepsi dan produksi ujaran. Jadi persepsi dan produksi ujaran ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia saling terkait satu sama lain. Persepsi akan ditindaklanjuti dengan produksi ujaran. Produksi ujaran akan merupakan tindak lanjut atau tanggapan dari persepsi ujaran tersebut. Sehingga kalau misalkan kita analogikan pada satu proses berbahasa antara dua orang seperti itu, maka akan terjadi persepsi bahasa dan produksi bahasa atau ujaran. Begitu. Contoh, ada dua orang, A dan B. Nah, orang yang pertama itu yang A, orang kedua yang B. Pada proses di dalam diri seseorang atau yang ada di dalam diri A itu akan ada proses audisi dan fonasi K dan B. K itu artinya konsep, yang B bayangan bunyi. Artinya adalah di dalam otak A itu akan ada beberapa konsep-konsep, gagasan-gagasan, ide, keinginan atau apapun itu yang hendak disampaikan kepada B. Artinya adalah dari konsep tersebut diproses, kemudian diformulasi melalui beberapa kata, terus kemudian diinterpretasikan atau diterjemahkan melalui pengaturan kata, bunyi, kalimat yang hendak akan disampaikan kepada B. Maka proses yang terjadi adalah dari konsep yang ada di otak A, terus kemudian berubah, artinya adalah bergeser, atau proses selanjutnya adalah disampaikan dalam bentuk bayangan-bayangan bunyi. Nah, ketika itu tersampaikan melalui alat artikulasi oleh A, maka akan ditangkap oleh B. Yang itu ditangkap melalui fonasi, fon atau bunyi. Yang ditangkap oleh B, kemudian fonasi tersebut kemudian dikonseptualisasikan dari bayangan-bayangan bunyi tersebut. Kemudian B memiliki pemahaman apa yang ingin disampaikan oleh A. Nah, proses tersebut, persepsi bahasa itu dilakukan oleh B, produksi bahasa dilakukan oleh A. Dan proses ini akan selalu begitu dan timbal balik. Ketika B itu juga mengutarakan apa yang disampaikan atau yang ingin disampaikan. Maka di dalam proses resepsi dan produksi bahasa atau resepsi, ya di resepsi bahasa dan produksi bahasa ini kita bisa memahami itu ke dalam beberapa gambar simulasi tersebut. Misalkan ada dua orang, namanya Jill dan Jack. Nah, Jill dan Jack ini berjalan-jalan. Berjalan-jalan, terus kemudian Jill itu melihat buah apel yang sudah matang. Lalu Jill ingin ingin memakan buah apel tersebut, tetapi meminta Jack untuk mengambilkannya untuk Jill. Maka ada beberapa proses yang terjadi. Yang pertama adalah Jill itu melihat apel, lalu kemudian di otaknya mulai bekerja. Di otaknya mulai bekerja sebuah apel, terus apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Nah, otak bekerja tersebut dari melihat apel hingga berkata kepada Jack. Itu yang tanda arah panah. Lalu yang ketiga adalah perilaku atau kegiatan Jill waktu berkata. Jadi tanda titik-titik-titik itu ketika berkata. Oke, terus kemudian yang tanda panah yang kedua itu otak Jack mulai bekerja. Oke ya, jadi yang pertama itu adalah Jill melihat apel, artinya adalah di lobe yang pada bagian di penglihatan mulai melihat, atau lobe occipital mulai bekerja, yaitu menangkap input penglihatan berupa apel. Lalu di otak Jill
bekerja, melihat apel dan apa yang dia inginkan. Lalu pada lambang R, itu proses ketiga adalah perilaku atau kegiatan Jill ketika berkata. Nah, dia berkata. Terus kemudian yang nomor 4 adalah bunyi yang dikeluarkan oleh Jill. Yang kelima pada tanda S itu adalah perilaku atau kegiatan Jack sewaktu mendengarkan bunyi yang dikeluarkan oleh Jill. Lalu yang nomor 6 itu adalah otak Jack mulai bekerja, yaitu mendengarkan bunyi yang diterima dari Jill hingga mulai bertindak. Terus tanda R itu adalah Jack bertindak memetik apel dan memberikannya kepada Jill. Artinya kalau kita konstruksi adalah dua orang tadi, Jill dan Jack, itu berjalan-jalan, lalu Jill melihat apel. Terus kemudian di otak Jill itu menginginkan apel itu untuk diambil oleh Jack untuk diberikan kepada dia. Lalu di yang nomor 3, perilaku atau kegiatan Jill waktu berkata. Artinya adalah Jill mulai berkata. Contoh mungkin seperti ini. Jack, sepertinya saya lapar. Saya sangat lapar. Dan saya menginginkan buah apel itu. Misalkan gitu. Itu perkataan dari Jill. Nah, itu adalah proses itu di tahap nomor 4. Ya, tahap nomor 5 itu adalah Jack mendengarkan perkataan dari Jill. Di proses yang ke-6 itu otak Jack mulai bekerja, mulai memahami apa yang diucapkan oleh Jill. Lalu tahap yang ke-7, Jack mulai bertindak untuk memetik apel sesuai permintaan Jill. Nah, ini proses ini tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi pada nomor 2 dan nomor 6 itu sepersekian detik. Dia mendengar suara, misalkan pada proses nomor 6 begitu, dia mendengarkan suara, lalu langsung diproses di otak, terus kemudian dipahami, oh ini kemauan dari Jill, begitu. Begitupun Jill, ketika menginginkan apel itu juga mulai diproses secara cepat di otak, lalu diatur kata-kata apa yang dikeluarkan oleh Jill agar Jack mengerti apa yang dia minta. Nah, disitulah terjadi proses resepsi dan produksi bahasa. Nah, produksi bahasa itu berlangsung dari 1 sampai 3, bahkan 4 ya nanti ya. Terus kemudian resepsi bahasa terjadi dari proses nomor 5 sampai nomor 7. Nah, sekarang proses memersepsi bahasa, artinya adalah proses memahami suatu bahasa. Itu ada dua proses. Yang pertama, proses konstruksi. Dan yang kedua adalah proses pemanfaatan. Dua jenis proses. Proses pertama itu proses konstruksi diartikan sebagai proses yang ada di dalam diri pendengar dalam menafsiri rangkaian ujaran dari pembicara. Kalau proses pemanfaatan itu diartikan sebagai proses dalam diri pendengar dalam menggunakan tafsiran-tafsiran ujaran untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau yang proses konstruksi adalah tafsiran itu, bagaimana dia merangkai dan menafsirkan dari bunyi-bunyi yang dia terima. Tapi kalau pemanfaatan itu sudah mulai analisis tujuannya apa dan seterusnya. Dengan kata lain, dua proses ini, proses konstruksi dan pemanfaatan, itu merupakan proses untuk membangun makna. Jadi kalau yang proses konstruksi untuk membangun makna, kalau yang proses pemanfaatan itu untuk memanfaatkan makna itu. Lalu asumsi. Jadi ketika mempersepsi ujaran itu ada beberapa asumsi dulu. Asumsi pertama adalah pembicara menggunakan pola atau struktur yang sejalan dengan asumsi pendengar. Yang kedua berkebalikan, yaitu pembicara menggunakan pola atau struktur yang tidak sejalan dengan asumsi pendengar. Artinya kalau misalkan sejalan, nanti ujaran yang diterima pendengar itu mudah dipahami, terus pendengar juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memahami apa yang telah dia dengar, lalu pendengar juga tidak perlu menengahi terjadinya konflik pola atau struktur. Jadi biasanya kalau misalkan terjadi perbedaan asumsi, perbedaan pemahaman, itu seperti delay seperti itu. Mendengarkan dan memahami seperti delay, terus kemudian apa sebenarnya, terus kaitannya apa dan seterusnya. Kalau tidak sejalan, nanti otomatis proses pemahamannya akan menjadi sedikit sulit. Terus pendengar memerlukan waktu yang lama dan pendengar juga harus menanggalkan asumsi lebih dulu. Jadi
mulai mengikuti apa, bunyi apa yang didengarkan itu, terus kemudian pemanfaatan maknanya apa, dan seterusnya. Karena asumsi dalam proses persepsi bahasa, maka fokus utama adalah pada pendengar itu dalam memahami ujaran yang dia dapatkan. Selanjutnya kita di materi produksi bahasa secara umum, kalau kita merujuk pada proses produksi ujaran yang disampaikan oleh Steinberg pada 1990, proses produksi ujarannya dapat dilihat pada bagian ini. Maka proses yang terjadi ada 12 tahap. Yang pertama adalah proses di dalam pikiran. Kalau seseorang mau mengujarkan sesuatu, maka dia berawal dari pikiran dulu. Apa yang akan diujarkan, tujuannya apa, dan apa yang diinginkan oleh pembicara itu. Terus kemudian mulai pada tahap pengetahuan. Jadi dari apa yang diinginkan itu didukung oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada. Pengetahuan tentang konsep dengan apa yang diinginkan dengan lingkungan sosialnya, lawan bicaranya, terus pengetahuan tentang konsep apa yang diinginkan di dalam proses pikiran dengan bagaimana cara menyampaikannya, dan seterusnya. Lalu mulai masuk kepada inti pikiran yang ingin disampaikan atau tujuan. Jadi mulai lebih fokus ke tujuan dan proposisi yang akan disampaikan. Selanjutnya keterangan yang diperlukan. Jadi bahasa-bahasa, terus kemudian aspek-aspek saja, apa saja yang digunakan untuk mendukung tujuan itu dapat tersampaikan dengan baik. Terus kemudian selanjutnya melalui representasi semantik. Tahap selanjutnya adalah presentasi semantik yang sudah mengonstruksi satu bahasa penuh dan mulai diwakilkan dari makna-maknanya. Apakah sudah sesuai dengan ide atau gagasan yang disampaikan atau tidak. Selanjutnya pada tahap strategi asas. Strategi asas itu nanti ada rumus transformasi dan butir tersimpan. Artinya adalah strategi asas ini itu berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan apa yang dia gunakan, terus kemudian kosakata-kosakata apa yang harusnya digunakan atau diformulasikan. Selanjutnya pada struktur permukaan atau surface structure itu sudah mulai pada tahap bunyi yang dihasilkan oleh artikulator. Selanjutnya rumus fonologis terjadi, terus representasi fonetis. Lalu pengendalian artikulasi, terus isyarat akustik. Isyarat akustik itu berarti bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh artikulator. Nah, selanjutnya tidak selamanya produksi bahasa yang telah dijelaskan barusan itu terjadi secara normal, lancar, dan tidak ada gangguan. Ternyata ada beberapa kondisi yang itu juga mengalami gangguan. Ada dua gangguan produksi dalam ujaran. Yang pertama adalah gangguan mekanisme berbicara, yang kedua adalah gangguan akibat kerusakan sistem kerja otak. Kalau gangguan mekanisme berbicara itu ruang lingkupnya dari paru-paru yang menghasilkan udara sampai bunyi itu bisa terucapkan oleh alat ucap manusia. Jadi tataran atau cakupan dari gangguan mekanisme berbicara itu berada pada alat artikulasi manusia. Tapi di situ nanti akan ada mulai dari paru-paru. Jadi kalau gangguan itu terjadi pada paru-paru namanya gangguan pulmonal. Terus kalau pada gangguan pita suara namanya gangguan laringal. Lalu kalau lidah itu lingual, kalau resonantal itu pada rongga mulut, kerongkongan, dan seterusnya. Lalu gangguan akibat kerusakan sistem kerja otak itu ada dua, yaitu gangguan pada sistem atau belahan otak kanan dan belahan otak kiri atau kiri otak. Kalau hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, kalau pada belahan kanan otak itu biasanya pada konteks gangguan di kesulitan berkomunikasi nonverbal, bercakap-cakap, atau memanfaatkan konteks pembicaraan. Biasanya susah. Terus kalau gangguan pada belahan otak kiri itu pada penderita afasia, disartria, terus kemudian agnosia. Begitu. Lalu ketika gangguan-gangguan produksi ini terjadi begitu, nanti akan dilihat lebih lanjut treatment yang dapat dilakukan apa dan seterusnya bergantung pada sebabnya. Begitu. Ya, teman-teman, begitulah materi kita di resepsi dan produksi bahasa.
Semoga bermanfaat. Anda dapat memperdalam materi dengan membaca artikel-artikel di jurnal ilmiah, dan Anda juga bisa meningkatkan pemahaman Anda dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan resepsi dan produksi bahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.